Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa baru IAIN Kediri yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan bagaimana perkuliahan daring di IAIN Kediri tahun akademik 2020 tahun 2021. Dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah apa saja yang digunakan oleh dosen dalam mengajar berbasis daring, ya, dalam perkuliahan daring. Nah, pertama, ada dua kategori yang digunakan oleh dosen. Yang pertama itu adalah synchronous learning, ya, dan yang kedua asynchronous learning. Synchronous learning itu adalah pengajaran yang berlangsung secara live tatap muka. Ya. Kemudian yang asynchronous learning itu adalah pengajaran yang secara tidak langsung. Artinya dosen-dosen memberikan materi, tugas itu berbasis web, kemudian mahasiswa melakukan kegiatan transaksi data melalui e-learning yang digunakan masing-masing dosen. Oke, lebih jelas nanti saya jelaskan di sini. Synchronous learning, dosen banyak yang menggunakan Google Meet. Kalau menggunakan Google Meet, kalau Anda mengikutinya menggunakan laptop, maka Anda tidak perlu download apapun, tinggal nanti ngeklik di link yang diberikan oleh dosen Anda, maka Anda sudah terkonek, bisa secara live komunikasi, interaksi dengan dosen Anda. Saya ingatkan, jika Anda melakukan kegiatan kuliah dengan synchronous learning ini, Anda sebaiknya mematikan kamera Anda, karena dengan webcam Anda aktifkan, maka itu pulsa akan boros, ya. Kalau kameranya Anda matikan, ya, camnya Anda matikan, itu relatif lebih hemat pulsa. Tetapi ya diikuti petunjuk dosen gimana, ya. Itu adalah synchronous learning. Selain menggunakan Google Meet, dosen ada juga yang menggunakan Zoom, ya. Sama, kalau Google Meet itu punya produknya Google, kalau Zoom itu produk yang berbeda. Kemudian ada juga dosen dalam melakukan kegiatan perkuliahan secara synchronous learning ini juga menggunakan WhatsApp. Jadi ada bermacam-macam. Nanti yang ikuti aja dosen mau menggunakan yang mana gitu. Oke. Kemudian asynchronous learning. Ada dosen yang menggunakan portal resmi IAIN Kediri dengan alamat websitenya adalah elearning.iainkediri.ac.id. Ini nanti yang akan saya bahas secara tuntas, mulai Anda cara kuliah di awal sampai di akhir perkuliahan dengan model-model perkuliahan, apakah itu di dalam forum diskusi, tugas, dan lain-lain. Nanti akan saya buatkan tersendiri. Ini tugas saya untuk mengeksplorasi, ya, memberikan video-video tutorial kepada Anda. Kemudian dosen selain menggunakan e-learning IAIN Kediri, itu juga ada yang menggunakan Google Classroom, ya, produknya Google. Nah, ini dosen ada yang menggunakan Google Classroom juga. Ada juga dosen yang menggunakan Edmodo misalkan. Nah, jadi Edmodo ini juga hampir sama dengan Google Classroom. Dan mungkin ada lagi yang dosen-dosen yang menggunakan platform learning yang tidak saya ketahui. Monggo diikuti saja nanti. Oke. Kemudian ada juga dosen yang menggunakan WhatsApp. Nah, biasanya mengumpulkan tugas ini lewat WhatsApp, ya. Anda ikuti yang mana dosennya. Oke. Itu secara umum penjelasan dari saya tentang kegiatan perkuliahan di IAIN Kediri. Untuk selanjutnya saya akan membuatkan tutorial yang ada di portal e-learning IAIN Kediri.
Oke ya, terima kasih. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya buatkan video tutorial bagaimana cara menggunakan e-learning IAIN Kediri ya, dengan alamat webnya adalah elearning.iain.kediri.ac.id. Di dalam video ini akan saya bagi menjadi beberapa sesi dan atau beberapa tema. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa login dan merubah password. Tema yang kedua adalah bagaimana mahasiswa masuk ke dalam mata kuliah atau memprogram di mata kuliah dan kelas. Ya, tentunya untuk mahasiswa baru mata kuliah ini akan dipaket. Ya, nah maka kewajiban Anda adalah yang pertama sebelum melakukan kegiatan perkuliahan adalah dengan masuk ke mata kuliah dan kelas yang sudah ditentukan. Kemudian saya juga akan membahas bagaimana mahasiswa melakukan absen, ya, absen di perkuliahan. Kemudian di dalam kegiatan perkuliahan pasti ada tugas dan kita bahas forum diskusi. Itu tema-tema yang akan saya angkat di dalam video tutorial ini. Tapi sebelum menginjak kepada sesi pertama, saya akan mengenalkan sedikit di portal ini ada dashboard yang Anda harus ketahui adalah pusat bantuan e-learning. Nah, pusat bantuan e-learning ini kalau Anda klik, maka ini jika mahasiswa ada kendala atau gangguan apapun di e-learning, Anda bisa melaporkan ya di masing-masing fakultas Anda. Misal nih, yang paling banyak kasus adalah mahasiswa minta reset password karena passwordnya lupa atau gimana. Maka Anda tinggal klik di sini, kemudian nanti diisi form, ya form yang sudah kita siapkan ke form ini, kemudian Anda kirim, maka nanti tidak lama kemudian kendala itu atau misalnya password, reset password itu password baru akan dikirim melalui email Anda. Pastikan email Anda aktif dan tidak ada kendala. Oke, tidak ada masalah. Itu penjelasan awal bagaimana Anda bisa memanfaatkan pusat bantuan e-learning untuk kegiatan belajar Anda berbasis daring. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membuat video tutorial bagaimana Anda mendaftar sebagai peserta daripada perkuliahan, ya. Atau ini lebih bahasa lebih user friendly-nya, Anda memprogram mata kuliah apa di sini kan gitu kan. Untuk tentunya untuk mahasiswa baru itu sudah dipaket. Jadi mata kuliah itu sudah dipakai dalam satu semester pertama, maka kewajiban Anda itu adalah masuk sebagai peserta mata kuliah tersebut. Tentunya yang Anda perhatikan kelasnya juga. Jadi mata kuliah apa dan kelasnya apa. Maka Anda harus masuk dulu. Saya mencontohkan dengan mahasiswa lain karena tadi sudah digunakan untuk simulasi banyak hal. Maka saya meminjam NIM-nya Mbak Wahidatur Rohmah ya, Wahidatur Rohmah. Nah, nanti akan saya hapus semua, akan saya riset semua nanti setelah video ini selesai. Oke, jadi Anda harus klik Our Course, terus kemudian Anda masuk fakultas dan prodi Anda, saya contohkan di sini di prodi perbankan syariah, masuk ke tahun akademik 2020-2021 atau semester ganjil. Kemudian saya cari mata kuliah simulasi. Oke, simulasi kelas A. Kalau ada strip A, strip B, maka itu kelasnya gitu ya. Ada yang nulis kurung buka, kurung tutup kayak gitu. Oke, simulasi kelas A. Saya klik. Nah, pada tahapan ini Anda harus memasukkan password. Ya, Anda harus memasukkan password. Nah, password ini akan diberikan oleh masing-masing dosen. Ya, akan diberikan oleh masing-masing dosen. Logikanya,
Jika Anda tidak memprogram di mata kuliah dan kelas tersebut, maka Anda tidak akan bisa masuk sebelum tahu passwordnya. Jadi jangan lupa, selain mata kuliah, kelas itu juga harus Anda perhatikan. Oke, saya masuk dengan password ini. Terus Anda klik Enroll Me. Oke, ini di enter aja. Oke, jadi Anda bisa menyimpan atau enggak di sini. Misalkan Anda simpan ya, Anda simpan gitu. Oke, selanjutnya dari sini sampai di sini Anda sudah bisa melihat materi-materi yang diberikan oleh dosen Anda. Nah, masing-masing dosen itu stylenya berbeda-beda. Anda ketika semester itu akan dijalankan, maka ini satu semester ada yang sudah ditulis. Pertemuan pertama, kedua, ketiga itu sudah ditulis, materi-materi sudah diupload dan diatur sesuai dengan tanggal dan jam yang bisa diakses. Ada juga dosen yang akan mengupload menjelang H-1 dari pelaksanaan perkuliahan. Jadi masing-masing dosen berbeda-beda. Otomatis tampilannya di sini bisa jadi juga berbeda-beda, tergantung karakter dosennya. Sampai di sini itu Anda sudah masuk atau berhak untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian password itu hanya sekali saja dituliskan untuk masuk ke mata kuliah itu. Selanjutnya selama 1 semester maka Anda bisa mengikuti perkuliahan ini tanpa Anda harus memasukkan password berulang. Kemudian setelah ini masuk, coba kita cek ya, kalau login sebagai dosen mengampu itu gimana gitu, apakah nama tadi sudah masuk. Oke, saya login sebagai dosen, kemudian ini mata kuliah di simulasi A, kita lihat, saya cek partisipannya siapa. Nah ini lihat, Wahidatul Rohmah sudah masuk ya, ada 2. Nah ini nanti kalau terserah 40 maka ini juga akan terserah 40. Yang jelas nama Anda ketika sudah memasukkan password maka sudah muncul di sini. Ini data di dosen seperti ini tampilannya. Oke, itu video tentang bagaimana Anda masuk ke dalam mata kuliah dan kelas perkuliahan. Terima kasih, sampai video berikutnya. Oke, kesempatan ini saya akan membuatkan video bagaimana Anda cara login ke portal e-learning IAIN Kediri dan merubah password ya. Jadi ini Anda merubah password itu harus Anda lakukan di awal pada saat Anda login pertama kali agar sistem keamanannya biar terjamin. Untuk masuk, Anda silahkan klik pojok kanan atas, login. Nah, login default yang diberikan oleh sistem atau standar yang diberikan sistem, login username-nya itu menggunakan NIM, kemudian password-nya itu adalah 4 digit terakhir. Ya, jadi 4 angka yang paling belakang itu adalah password-nya, itu default-nya. Oke, saya masuk, saya pinjam NIM ini, kemudian saya login. Nah, di sini nanti akan terdata nama Anda, ya, nama Anda akan ada di sini. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan, Anda harus merubah password Anda, ya. Untuk merubah password di sebelah kanan pojok atas itu ada tanda panah ke bawah. Ini Anda klik, kemudian Anda klik preference. Nah, kita klik preference. Nah, di sini Anda bisa edit profile sama change password ini. Edit profile Anda betulkan NIM Anda sesuaikan dengan NIM Anda yang aktif. Kemudian untuk merubah passwordnya di sini, change password. Silahkan Anda masukkan password lama, kemudian di baris 2 password baru, dan tulis ketik lagi password baru, Anda save change. Dengan melakukan kegiatan itu, maka password Anda sudah berubah. Anda coba, Anda langsung sign out, kemudian login lagi menggunakan password baru, dan itu nanti akan sukses. Terima kasih.
Oke, video selanjutnya adalah bagaimana Anda melakukan absensi di perkuliahan. Absensi di perkuliahan itu akan aktif ya pada saat hari, tanggal, dan jam yang sudah ditentukan oleh dosen Anda. Absen ini ada ring waktu. Sebagai contoh, Anda masuk perkuliahan itu jam 7 ya. Jam 7, maka dosen itu kemungkinan ya atau bisa menentukan Anda bisa absen mulai jam 7 sampai jam 7.30. Maka ada 30 menit untuk melakukan ring absen. Tapi masing-masing dosen berbeda-beda. Ada yang menentukan jam 7 sampai jam 8. Ya, itu tergantung wilayahnya dosen-dosen. Tapi saya sarankan pada saat perkuliahan dimulai ya Anda segera melakukan absensi perkuliahan. Nah, defaultnya standarnya di atas paling atas sendiri sebelum ke materi-materi pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya, maka setiap Anda kuliah, Anda harus klik presensi perkuliahan ini. Oke, Anda klik. Kemudian di sini, ini sudah ada tanggal, mulai sampai berakhir kapan, jam berapa, ya. Ini Anda bisa melihat di sini ring waktunya. Ini mata kuliah, nama mata kuliahnya, kemudian Anda tinggal klik submit attendance. Nah, submit attendance ini ketika Anda klik, selanjutnya ini wajib Anda pilih. Jangan sampai setting tanpa memilih ini, maka Anda dianggap tidak melakukan absensi. Anda bisa memilih hadir dengan klik ini, atau sakit, atau izin, atau absen. Setiap ini ada pembobotan. Jadi absen itu sudah ada pembobotan di sistem ini secara otomatis. Ketika Anda klik hadir, maka itu bobotnya adalah 2. Sakit 1, izin 1, dan absen atau alfa ini 0. Ya, jadi Anda pilih, misalnya Anda hadir, maka terus diklik save change. Nah, pada saat Anda mengklik save change ini sudah langsung terrecord statusnya hadir, nilai 2 ya. Kemudian dari 2 nilai, maka ini nanti pembobotannya adalah sudah 100%. Jadi dalam satu semester ini nanti langsung kelihatan Anda absen itu berapa persentasenya, berapa persen kehadiran, nanti sudah langsung otomatis ya. Ini bisa dilihat di sini sudah dibuat. Kalau ini hanya saya buat sehari, kalau Anda klik all maka satu semester nanti akan kelihatan 16 pertemuan di sini ya. Oke, jadi itu. Coba kita lihat dari sisi dosen. Saya login sebagai dosen, bagaimana absen Anda sudah record di sana. Oke. Kemudian saya klik mata kuliahnya. Nah, kita lihat presensi absen perkuliahan, terus kita di menu dosen ada report. Nah, ini Anda lihat ya. Pak Khilatul Rohmah dia sudah absen dengan kondisi 100%. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau Anda absen, maka nanti di sini ya 0 nilainya gitu. Hadir 0, 0, 0, 0 semua gitu. Terus akhirnya persentasenya berkurang. Itu adalah bagaimana cara Anda absen, kemudian dosen bagaimana melihat presensi absen Anda. Terima kasih, sampai video berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan membuatkan tutorial bagaimana Anda bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Dalam hal ini, bagaimana Anda mendownload mata kuliah yang diberikan oleh dosen, terus kemudian Anda mengumpulkan tugas juga yang diberikan oleh dosen. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana Anda bisa mengambil atau mendownload atau mengikuti perkuliahan pada file-file yang diberikan oleh dosen, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda mengumpulkan tugas. Sebelum menginjak ke pembahasan, akan saya sampaikan dulu bahwa dosen itu bisa mengupload file-file, apakah itu dia menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, ataupun PDF atau yang lainnya, atau link YouTube dan lain-lainnya ya. Bisa juga link video yang video itu sebenarnya sudah disimpan di dalam Google Drive dosen yang bersangkutan. Jadi prinsipnya ada 2, Anda bisa download materi makalah di situ berupa file, dan Anda juga bisa mendownload versi atau mengikuti versi link yang dibuat oleh dosen.
Ya, link ini bisa jadi link video dan lain-lain. Ya, oke. Kita bahas satu-satu. Ini jelas bahwa dosen mengirimkan materi di mana pertemuan pertama itu adalah kontrak belajar dan yang dikirim adalah file RPS, rencana pembelajaran semester. Dosen sudah memberikan keterangan bahwa RPS, rencana pembelajaran semester adalah rencana kegiatan perkuliahan yang dilakukan selama 1 semester yang terbagi ke dalam beberapa pertemuan. Setiap pertemuan membahas topik dengan goal yang berbeda sesuai dengan tema yang dibahas. Misalkan introduksinya seperti itu, penjelasan daripada dosen yang bersangkutan. Maka Anda bisa klik ini, RPS, ya. Kemudian Anda langsung melakukan download di sini. Nah, ya, ini download. Ketika selesai Anda klik, maka Anda sudah otomatis langsung membuka file RPS yang lewat Microsoft Word ya, dosennya membuat. Kalau kita lihat ini simbolnya W, maka dia langsung link ke Microsoft Word. Nah, ini adalah RPS ya, RPS, file RPS yang dikirim oleh dosen Anda. Oke. Kemudian Anda bisa membaca di sini dan menyimpannya. Ini adalah kontrak belajar ya, RPS itu sama dengan kontrak belajar. Anda bisa mengikuti kira-kira dalam 1 semester ini apa saja yang Anda dapatkan itu melalui kontrak belajar ini. Oke ya. Jadi itu jika dosen mengirim lewat file ya. Kemudian bagaimana dosen ketika mengirim itu melalui file? Kalau tadi filenya disimpan di server, tapi bagaimana sekarang file itu dikirim di Google Drive masing-masing dosen dan Anda hanya dikasih linknya. Contoh ini, kekuatan impian. Materi ini membahas bagaimana seorang jika ingin sukses harus mempunyai impian yang jelas, terukur, dan mempunyai kekuatan untuk merealisasikan. Nah, ini bisa Anda klik. Kalau tandanya ini berarti itu berupa link. Oke. Setelah ini Anda klik, nanti tunggu beberapa saat. Ya. Nah, ini adalah file PDF yang disimpan di dalam Google Drive dosen Anda. Dan sudah ditentukan Anda sudah bisa mengikuti dari sini. Ya. Jadi, pencapaian berawal dari sebuah impian. Mengapa memiliki impian penting? Sebagai sumber motivasi, menciptakan yang besar dan untuk berprestasi. Misalnya materinya seperti itu. Ya. Jadi, Anda banyak tipe yang banyak karakter atau tipe yang bisa dilakukan dosen untuk mengirim materi kepada mahasiswa. Oke, jadi itu. Terus yang ketiga, ini adalah dosen mengirim materi tetapi dalam bentuk video. Nah, misalnya nih, pendidikan abad 21. Oke. Terus kemudian kita tunggu ya, karena ini video agak. Oke. Nah, ini dia menggunakan MP4, kemudian Anda play. Nah, ini adalah contoh dosen mengirimkan materi menggunakan video yang sudah disimpan di dalam Google Drive dosen. Ya, oke. Oke. Selanjutnya, nanti video berikutnya saya akan membahas bagaimana Anda bisa mengumpulkan tugas. Ya, bisa mengumpulkan tugas, dosen memberi tugas, kemudian Anda memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Oke, sampai video berikutnya. Oke, saya lanjutkan untuk membuat video tutorial. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana Anda sebagai mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Di sini sudah saya contohkan, saya buatkan contoh bagaimana dosen memberikan tugas, temanya adalah tugas membahas sukses blueprint, itu tugasnya. Deskripsinya adalah buatlah makalah tentang sukses blueprint Anda. Anda klik aja ini, kemudian, nah di sini yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda mengumpulkan tugas, itu Anda lihat
batas akhir, due date-nya, batas akhir pengumpulan tugas ini yang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai Anda mau mengumpulkan tugas tetapi tanggal ini sudah lewat, maka Anda untuk submit tugas Anda itu tidak akan bisa masuk. Ya, nah ketika sudah ada tanggal 16 September misalnya, jadi dosen itu ada dua pilihan di sini. Contoh, kalau tanggal 16 itu batas akhir, ada dosen yang memberikan toleransi, ada juga dosen yang tidak memberi toleransi. Toleransi itu dalam arti bahwa ada toleransi bisa mengumpulkan tugas misal 1 hari. Maka di sini due date-nya tanggal 16, tapi toleransinya sampai tanggal 17. Sehingga ketika Anda terlambat mengumpulkan tanggal 17, itu masih bisa masuk, tetapi ada catatan di situ bahwa sistem itu akan memberikan tulisan warna merah, tetapi file masih bisa Anda upload, dan situ tercatat Anda terjadi keterlambatan berapa jam, berapa hari, itu sudah kelihatan di situ. Ya sorry, maaf, maksud saya berapa jam. Kalau lewat hari lebih itu sudah nggak bisa. Tetapi satu sisi ada dosen itu yang tidak akan memberi toleransi. Ketika tanggal 16 ya sudah tanggal 16. Nah, sesuai dengan jam yang ditentukan, maka nggak akan bisa lagi Anda masuk, maka itu dianggap bahwa Anda tidak mengumpulkan tugas. Nah, time remaining-nya kalau Anda lihat, ini masih 5 hari dan 5 jam. Kan gitu kan, 5 hari lebih 5 jam. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan pertama kali. Oke, kemudian sebagaimana saya akan mengumpulkan tugas, ya. Ketika saya mau mengumpulkan tugas, maka saya di sini, ya, itu tadi bisa Anda pilih submission, file submission, kemudian di sini file yang akan Anda upload, diklik aja filenya, di add, terus kemudian choose file. Nah, contoh aja, misal yang Anda mau upload filenya ini, misal nih, cara menjadi karyawan berprestasi. Ini misal aja filenya. Tentunya file tugas itu dosen juga sesuai dengan karakter yang diinginkan dosen Anda gitu. Ada dosen yang menginginkan tugas itu ditulis di kertas biasa pakai pensil gitu, kemudian itu di scanner atau di foto baru boleh diupload. Ada juga dosen, Anda harus ngirim tugas ini dalam bentuk file PDF. Ada dosen yang harus ngirim ini dalam bentuk Microsoft Word misalkan. Maka itu harus Anda ikuti, karena kalau enggak, maka file Anda juga nggak akan bisa masuk, karena di sistem ini bisa dipilih semua tipe file atau hanya file tertentu gitu. Nah, tapi dalam contoh ini saya akan akan kasih contoh untuk upload file, misalnya ya ini aja yang PDF ya, 8 rahasia sukses misalnya, ini ya, ini sebagai contoh aja gitu ya. Oke, saya open, kemudian ini sudah masuk di sini, kita upload filenya. Kita tunggu, masih proses. Nah, file ini sudah masuk di sini. Jika misal Anda itu keliru, wah Pak, ini filenya yang saya kirim keliru, Anda tinggal klik kanan aja di itu, terus langsung di sini ditekan delete, ya itu. Tapi ini kita anggap sudah benar, filenya ini yang kita kirim. Dosen juga mengkondisikan maksimal berapa file yang dikirim. Misalnya hanya 1 file, maka ketika Anda ngirim 2 file, maka akan ditolak juga sistem gitu, ya. Oke, kemudian kita save change. Oke. Sampai di sini Anda sudah berhasil mengirimkan tugas yang diberikan oleh dosen. Oke ya. Kalau mau edit ya edit submission kan gitu kan. Oke. Kemudian coba kita lihat di posisi dosen. Ya. Saya login sebagai dosen. Saya lihat tugas Anda seperti apa nanti di sana. Oke. Tugas. Nah, ini kalau Anda lihat, yang melakukan submit itu ada 2. Nanti partisipan ketika satu kelas 40, maka 40. Ini
Dua ini adalah yang sudah mengumpulkan, misal karena ini contoh ini dua, maka ini dua. Terus dosen bisa lihat di sini view all submission. Anda lihat di sini sudah tercatat semua. Nah, ini ya. Kemudian dosen memberi nilai grade. Memberi nilai dengan klik grade. Nah, grade. Nah, di sini grade-nya misalkan kita tulis 80. Terus kemudian bisa dikasih komentar ya, tugasnya misal masih perlu contoh lebih banyak, misal kayak gitu ya. Kemudian kita save change. Oke, nah maka nilainya 80 nanti sudah masuk di ini Anda, apa namanya, di ketika Anda login maka sudah akan tertera itu. Save and show next saja, oke. Oke, masih proses. Nah, kemudian ini pekerjaannya Aprilia Kusnul Khotimah, misal. Nilainya misalkan 90. Keterangannya sudah lumayan bagus, misal. Terus save change. Oke. Oke. Setelah itu saya akan keluar dari ini dosen. Saya back. Oke. Ini kita cek dulu, grade-nya udah masuk belum? Oke ya, grade-nya udah masuk dari sisi dosen, sudah memberi nilai. Kemudian saya dosen ya tinggal ngeklik aja ini. Kalau mau koreksi terus kemudian dinilai, ini udah di-download sama dosen, kemudian diklik. Nah, ini adalah tugas yang Anda kumpulkan. Nah, di sini dosen sudah bisa ngecek. Kemudian dari sisi mahasiswa, saya masuk lagi. Oke. Nah, Anda lihat nilai tugas Anda, ya, sudah dikasih nilai kredit. Kemudian di sini, oke, nilainya 80 dari 100 tertinggi. Terus catatannya, feedbacknya, tugas masih perlu contoh lebih bagus. Oke, jadi itu cara mengumpulkan tugas dan melihat nilai tugas Anda, ya. Sampai di video berikutnya. Untuk contoh, dosen membuat suatu forum diskusi yang intinya adalah temanya adalah diskusi perbankan syariah dengan deskripsi. Forum diskusi ini digunakan sebagai media diskusi antara dosen dan mahasiswa seputar perbankan syariah di Indonesia. Waktu pelaksanaan diskusi adalah tanggal 10 September sampai 20 September 2020 jam 24.00. Setiap diskusi akan dinilai dengan rank 0 sampai 100. Di akhir diskusi akan diakumulasi. Ini adalah forum diskusi yang dibuat oleh dosen Anda. Jadi ada rank waktunya, kemudian ada penilaian setiap kali melakukan Anda menjawab atau mengeluarkan suatu statement atau pendapat gitu ya. Oke, jadi langsung aja Anda klik diskusi perbankan. Nah, ini dari sini sudah muncul tadi yang di depan deskripsi, kemudian diskusinya ini temanya adalah masalah bunga bank. Misal, Anda klik aja di sini nanti akan muncul pertanyaan, ya. Ini forumnya yang di atas, kalau ini pertanyaannya. Jadi nanti akan banyak diskusi di sini yang temanya itu dibuat oleh dosen Anda. Kita klik ya. Nah, kemudian ini pertanyaannya, ya. Menurut Anda, apakah bunga bank, kurang Anda ini. Menurut Anda, apakah bunga bank itu halal atau haram? Terus kemudian, apakah alasan atau dasar-dasarnya? Nah, ini sudah ketika Anda mau mereplay, ya,
Anda mau menjawab, langsung aja di replay ya. Oke. Nah, di sini menurut saya bunga bank itu haram ya. Terus apakah alasannya? Karena bunga bank tidak diperbolehkan dari sisi hukum Islam. Nah, misalnya ini, terus Anda submit. Nah, pada submit, terus di sini Anda bisa klik permaling, bisa, atau show parent itu di atas sendiri. Nah, ini sudah. Kemudian, bagaimana di sisi dosen, ya? Ini nanti akan banyak teman Anda ketika login, maka di sini nanti akan banyak. Anda tidak bisa melihat pendapat teman Anda sebelum Anda pertama kali membuat suatu statement. Menurut pendapat Anda jadi ada keoriginalan yang harus Anda keluar dari pendapat Anda. Anda nggak bisa membaca pendapat orang lain atau mahasiswa lain sebelum Anda mengeluarkan pendapat Anda sendiri. Oke, saya logout, saya masuk sebagai dosen, ya. Kemudian ini mata kuliahnya. Oke, saya cek. Saya klik diskusi perbankan ini. Kemudian, nah ini sudah ada yang mereplay 3 orang tadi kita hapus. Kita klik aja di nomor sini. Nah, di sini sebagai wakil Rohmah ya, dia menjawab menurut saya bunga bank itu haram karena bunga bank tidak diperbolehkan namanya. Oke. Misalnya dosen memberi nilai 90 misal. Oke ya. Jadi sudah ratingnya sudah diberi nilai oleh dosen, langsung dipermaling, cerek gitu. Nah, ini akan terus terjadi. Ya, diskusinya ini akan terus berjalan dan setiap mahasiswa itu sudah bisa dinilai sama dosennya. Ya. Kemudian kita lihat Anda masuk sebagai mahasiswa ya, saya masuk sebagai mahasiswa. Apa yang bisa didapatkan? Di sini Anda lihat bunga bank. Oke, Anda perhatikan di sini count of rating sudah 1. Artinya ini kalau sudah 1 itu maka sudah dinilai gitu. Kalau belum dinilai maka di ini aja cuman tanda minus gitu aja. Ini berarti sudah dinilai. Nilai belum bisa dilihat ya. Oke, itu diskusi ini akan berjalan banyak dan akan tersimpan di dalam server sehingga 1 semester itu bisa direkap oleh dosen Anda. Itu adalah caranya untuk melakukan kegiatan diskusi. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya video diskusi ini, maka tutorial yang saya buat sudah selesai. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.